Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya sedang berada di komplek makam Mbah Wahid atau Kiai Abdul Wahid yang merupakan leluhur dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, leluhur dari Kiai Abdul Wahid Hasyim, dan leluhur dari Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lokasi makam ini ada di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Mari kita masuk dan ziarah ke dalam. Lokasi makam Mbah Wahid ini terletak tidak jauh dari pintu tol Tingkir Salatiga. Jadi kalau teman-teman mau berziarah, aksesnya sangat mudah. Keluar pintu tol Tingkir itu langsung ambil kanan, berjarak sekitar 1 km, langsung bisa sampai ke makam Mbah Wahid. Dulu masyarakat Tingkir Lor tidak tahu bahwa di situ ada makam Mbah Wahid. Yang mereka tahu di situ hanya makam tua yang tidak diketahui siapa yang dimakamkan di sana. Kemudian tahun 2003 Gus Dur ziarah ke makam tersebut dan kemudian menjadi masyhur bahwa di situ adalah makam Mbah Abdul Wahid. Nah, tahun 2019 mulailah pemugaran, rehab dan penataan komplek makam sehingga jadi lebih tertata seperti sekarang dan direncanakan akan selesai pada tahun 2022. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat ada silsilah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang merupakan putra dari Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid putra dari Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau putra dari Kiai Asy'ari, dan Kiai Asy'ari putra dari Kiai Abdul Wahid yang dikebumikan di makam ini. Namun menurut keterangan dari Kiai Muwafiq atau Gus Muwafiq, ada nama Kiai Abu Syarwan atau Mbah Gareng antara Mbah Abdul Wahid dan Mbah Asy'ari. Nah, kalau ditarik kerunut ke atas, silsilah Mbah Abdul Wahid sampai kepada Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, sampai di atas kepada Maulana Ishaq. Memang sejarah secara rinci dari Mbah Abdul Wahid ini belum diketahui. Maka teman-teman dari Tingkir Lor ini akan menggali lebih dalam lagi mengenai sejarah dan asal mula atau latar belakang dari Mbah Abdul Wahid. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Mbah Wahid adalah termasuk pasukan Diponegoro waktu itu, yaitu perang Diponegoro tahun sekitar di antara 1825 sampai 1830. Belanda bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro, tapi dengan cara yang licik itu, yang curang itu. Akhirnya ketika Pangeran Diponegoro akan berangkat, malamnya sudah mengatakan pada santri-santrinya, besok saya mau ketemu sama Belanda. Tapi nanti kalau saya pulang nggak masalah. Tapi kalau saya tidak pulang, santri-santri saya kami harap untuk kembali dulu ke rumah masing-masing, ke desa masing-masing. Dengan masih ada satu komando, yaitu setiap di rumahnya ataupun di musolanya, di situ supaya ditanam pohon sawo. Ngerti sawo ya? Sawo ya, sawo kecek itu merupakan satu satu pertanda bahwa sebetulnya sawo itu ada dari kata-kata bahasa Arab. Setiap kali imam mau mengajak jamaahnya sholat, mesti bilang apa imamnya? Sawu sufufakum, artinya ratakan barisan. Artinya apa? Mbah Pangeran Diponegoro memerintahkan terhadap pasukannya untuk merapatkan barisan satu komando. Dengan apa? Dengan menanam pohon sawo di depan masjid. Nah, di sini di masjid, dua masjid, yaitu di sini sebelah barat ini ada Masjid Al-Fudola, dan di sebelah timur Pasar Cengek itu ada Masjid Sabilal Mutakin.
dulunya di Sabilul Mutakin ada 2 sawo itu. Sehingga kita yakin bahwa Mbah Wahid itu ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, beliau ketingkir. Ketingkir di sini rumahnya di mana lah, ini yang kita belum tahu. Karena Mbah Wahid ini tidak meninggalkan situs apapun. Baik itu apakah pondok ataupun rumah ataupun musola. Tapi di sini ada sesepuh dulu, yaitu Mbah Hisam. Mbah Hisam Mbah Rus itu adalah namanya Mbah Kiai Abdan. Itu lahir hampir sama dengan Mbah Wahid, yaitu 1800. Beliau meninggal pada umur 131 tahun. Beliau meninggal dengan pada tahun 1931. Nah, itu dari itu bisa kita tarik benang merah bahwa Mbah Wahid itu kesini adalah atas ajakan daripada beliau Mbah Abdan. Karena